Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Azharan. Saya dari TD 4A5 dengan NPM 2024 10 21 51 59. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari penelitian operasional 2, yaitu latihan 6. Langsung saja nomor 1. Pada Markov-Chain taksi yang ingin dicari adalah probabilitas taksi tiba di suatu stage untuk pertama kalinya dengan dua langkah perjalanan. Matriks transisi yang digunakan adalah P sama dengan 0.333, 0.667, 0.5, 0.333, 0.333, 0.5, 0.333, dan 0. Hasil dari perpangkatan dua langkah matriks yang tadi menjadi 0.500, 0.333, 0.111, 0.333, 0.389, 0.444, 0.167, 0.278, 0.444. Lanjut, untuk memperoleh hasil dari first passage dua langkah digunakan rumus, yaitu F pangkat 6 IJ sama dengan P pangkat N IJ dikurang sigma N kurang 1 sigma N pangkat kurang 1 K sama dengan 1 F pangkat K IJ P pangkat N kurang K P IJ. Sebagai contoh, untuk menghitung F pangkat 12 terlebih dahulu, diketahui bahwa probabilitas berpindah langsung dari stage 1 ke stage 2 dalam satu langkah adalah F1 12 sama dengan P12 sama dengan 0,5. Nilai probabilitas dua langkah dari matriks P pangkat 2 adalah P pangkat 2 12 sama dengan 0,333. Selanjutnya, nilai tersebut disubstitusikan dalam rumus sehingga diperoleh F pangkat 2 12 sama dengan 0,333 dikurang dalam kurung 0,5 dalam kurung 0,333 sama dengan 0,16667. Hasil tersebut juga dapat diperoleh dari lintasan memungkinkan untuk pertama kali mencapai stage 2 dalam dua langkah, yaitu lintasan 1, 1, dan 2, dan 1, 3, 2. Probabilitas masing-masing lintasan dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai 0,16667. Dengan cara yang sama, seluruh elemen matriks first passage dua langkah dihitung menghasilkan matriks, yaitu F pangkat 2 sama dengan 0,50.000, 0,33333, 0,11111, dan 0,16667, 0,27778, 0,33333, 0,16667, 0,27778, 0,44444. Oke, dilanjut nomor 2. Steady stage probability merupakan probabilitas jangka panjang suatu sistem berada pada masing-masing stage setelah proses berlangsung sangat lama. Pada kondisi steady state berlaku persamaan V sama dengan VP, serta seluruh probabilitas harus sama dengan 1. V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 1. Oke, dari matriks transisi yang diberikan diperoleh tiga persamaan keseimbangan, yaitu persamaan 1 V1 sama dengan 0,33 V2 ditambah 0,667 V3, dan V2 diperoleh 0,333 V2 ditambah 0,335 V1 ditambah 0,222 V2 sama dengan 0,6665 V1 sama dengan dan menjadi 0,555 V2, dan persamaan dari V3 ada 0,5
V1 ditambah 0,33 V2. Selanjutnya persamaan ketiga substitusi ke persamaan pertama sehingga diperoleh hubungan antara V1 dan V2 yaitu V1 sama dengan 0,833 V2. Nilai tersebut kemudian dimasukkan kembali ke persamaan ketiga sehingga diperoleh V3 sama dengan 0,7495. Selain itu seluruh nilai disubstitusikan ke persamaan normalisasi V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 1 sehingga diperoleh V2 sama dengan 0,387 dan V3 0,2290. Dengan demikian probabilitas kondisi mapan dari sistem adalah V1 sama dengan 323, V2 sama dengan 327 dan V3 sama dengan 290. Oke, lanjut nomor 3. Probabilitas absorpsi menunjukkan peluang suatu proses yang dimulai dari state transient akhirnya berakhir pada state absorbing tertentu. Untuk menghitung probabilitas yang digunakan memiliki persamaan A sama dengan I dikurang Q I dikurang Q pangkat min 1 R. Matriks Q berisi probabilitas perpindahan antara state transient, sedangkan matriks E berisi probabilitas perpindahan dari state transient ke state absorbing. Langkah pertama dalam bentuk matriks identitas I dengan menghitung selisih I dikurang Q. Setelah itu dicari inverse dari matriks tersebut sehingga diperoleh matriks fundamental I sama dengan Q min 1. Matriks fundamental kemudian dikalikan matriks R sehingga menghasilkan matriks probabilitas absorpsi. Nah, di mana A sama dengan 0,455 0,364 0,545 0,633. Dari matriks tersebut dapat dibaca bahwa probabilitas yang berakhir pada absorbing 3 adalah A13 0,445, A14 0,545, A23 0,364, A24 0,636. Oke, lanjut nomor 4. Matriks langsung saja diketahui Q sama dengan 0, 1/4, 1/3, dan 0. Hampir sama seperti nomor 3. Kemudian dibentuk matriks I dikurang Q sama dengan 1 min 1/4 min 1/3 1. Langkah berikutnya adalah mencari determinan matriks tersebut, yaitu 1 dikurang min 1/3 min 1/4 sama dengan 1 min 1/12 sama dengan dan dihitung menjadi 11/12. Setelah determinan diperoleh digunakan rumus inverse matriks 2x2 sehingga didapat 1 dikurang Q min 1 sama dengan 1,6, 0,8, 0,6 dan 1,8. Oke, lanjut nomor 5. Nilai durasi rata-rata diperoleh menggunakan jumlah seluruh elemen pada setiap baris matriks fundamental N. Dari matriks fundamental adalah N sama dengan 1/1.6, 0.8, 0.6, 0.8. Durasi rata-rata untuk state transient pada dihitung dengan menggunakan elemen pada baris pertama, yaitu D1 sama dengan 1,6 tambah 0,6 dan dihasilkan 2,2, D2 0,8 tambah 1,8 dengan hasil 2,6. Lanjut nomor terakhir, nomor 6. Untuk perhitungan M13 digunakan elemen pada baris matriks fundamental dan probabilitas absorpsi menuju state 3 setelah dilakukan substitusi ke rumus yang diperoleh. M13 sama dengan 1/6
0 dikali 0,455 ditambah 0,6 dikali 0,36 dibagi 0,45 yang dihasilkan M13 sama dengan 2,08. M23 0,8 dikali 0,455 ditambah 1,8 ditambah 1 ditambah 0,364 yang memiliki hasil air M23 sama dengan 2,80. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.